Baik, mari kita mulai sambil menunggu ya nanti selesainya ke malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat limpahan rahmat, inayah serta hidayahnya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan semuanya. Namun ini ada beberapa teman-teman kalian yang izin ya karena tidak enak badan. Terus kemudian ada yang acara keluarga. Gitu. Nah, semoga yang sakit tidak enak badan segera diberikan kesembuhan. Tidak terasa perjalanan KKN teman-teman semuanya, khususnya kelompok 3 ya, ini sudah di minggu terakhir. Itu saya harap semuanya tugas-tugas sudah dijalankan. Artinya program yang kalian rancang mulai dari kegiatan sampai pelatihan, kelas, dan juga beberapa tugas-tugas seperti pembuatan video, pembuatan logbook, terus kemudian ada berita media, berita desa, gitu. Semoga semuanya sudah dikerjakan dan saya berharap tidak ada satu ya yang kemudian nanti setelah minggu keempat ini ketika saya cek ternyata tidak ada gitu, yang artinya ya secara nilai kemungkinan nanti teman-teman kalau memang tidak menutup kriteria gitu bisa jadi nanti kalian bisa mengulang untuk KKN-nya. Ya. Jadi harap sekalian yang belum itu segera dikerjakan, segera diunggah bukunya. Oke, pada persuli minggu terakhir atau persuli keempat ini, saya hanya akan memastikan seperti biasa gitu ya, akan menanyakan beberapa dari teman-teman semuanya terkait apa yang sudah dikerjakan pada minggu keempat ya atau persuli yang terakhir. Dan juga nanti selain tanya jawab, setelah itu akan saya ingatkan tugas-tugas ya, dan juga bagi teman-teman yang pada awal kita persiapan dan pengenalan dulu ada kalau tidak salah sekitar 7 atau 8 yang bertugas nanti untuk dalam penarikan dan nanti mungkin itu akan saya singgung di akhir gitu ya biar supaya nanti sudah dipersiapkan, tinggal next kita menunggu kapan waktu penarikan dari LP2M kita bisa jalankan bersama dan semoga semuanya berjalan dengan lancar begitu Pak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menanyakan terkait dengan hasil program yang teman-teman kerjakan di minggu keempat, karena kebanyakan minggu keempat di sini selain evaluasi begitu ya, begitu teman-teman semuanya kelas pelatihan sudah berjalan gitu, semoga berjalan sebagaimana mestinya yang direncanakan. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan itu pada Mas Dimas. Ada Mas Dimas. Dimas Wahyu. Dimas, oh nggih. Enten, Pak. Silakan Mas Dimas. Apa yang sudah kamu kerjakan, sudah selesai semuanya atau belum? Untuk minggu ini dari minggu 3 dulu, kemarin itu Coba dihidupkan videonya Mas, bagi teman-teman yang dapat jatah untuk menyampaikan, tolong videonya. mohon maaf Pak, ini malah lagi di luar jadi agak gelap. Tuh. Ini harus disiapkan. Saya aja selalu berusaha loh meluangkan waktu ketika persulit juga. Untuk minggu ketiga kemarin, mohon maaf gimana Pak? Enggak, artinya gini, teman-teman kalau bisa diluangkan waktunya pas persuli dijadwalkan. Saya aja selalu berusaha, walaupun mungkin ya kalau ada kesibukan ya nggak masalah. Oke, lanjutkan saja. Mohon maaf suaranya putus-putus Pak. Lanjutkan. Okay. Untuk minggu 3 kemarin yang saya lakukan membuat berita media, kemudian mencoba membuat kopi olahannya itu bersama pemiliknya, terus kemudian
membuat upload di Shopee, Pak. Sudah saya bikinkan akun Shopee, kemudian diupload. Terus untuk minggu yang keempat ini, kemarin saya masih seperti yang ditugaskan itu mensosialisasikan ke masyarakat, tapi hanya masih ke teman-teman saya saja, Pak, yang teman-teman dekat saya sosialisasikan ke sana. Terus untuk selanjutnya mau membuat artikel sama video mingguannya, Pak. Akun Shopee-nya apa, Mas? Bisa di-share di lewat apa namanya itu chat yang sudah didaftarkan. Gimana, Pak? Maaf. Akun Shopee-nya coba share lewat Oh, chat. Coba nggih, saya nggih. lihat. Kalau kamu bisa misalkan bisa share screen juga boleh. Sampun, Pak. Di chat. Ini Nggih, kalau alamatnya langsung enggak ada. sebentar, Pak. Lemu Coffee. Jadi yang untuk di Shopee-nya kemarin itu ada sedikit kendala. Eh, kalau mau pre-order itu minimal berapa 7 hari kalau nggak salah itu, Pak. Terus kalau untuk produknya sendiri itu nggak sampai selama itu untuk pre-order gitu, Pak. Jadi masih bingung itu nanti gimana jadinya. Terus kalau eh, selama 7 hari itu masih belum nemu solusinya gitu, Pak. Gimana diulang? Kalau ini kan minuman fresh gitu ya, Pak. Terus Ya, itu harus pre-order dulu. Tapi dari Shopee-nya kalau pre-order itu minimal 7 hari gitu, Pak. hmm. Nah, dari pemiliknya itu bilang enggak bisa, Mas, kalau 7 hari ini selama ini enggak bisa. Terus Tapi enggak di Shopee-nya itu enggak bisa diganti gitu loh, Mas. 1-2 hari gitu enggak bisa. mana alamatnya mana? Mungkin sistemnya yang di ini itu sistem di Shopee coba dulu ya, apakah pre-order misalkan ketika nanti teman-teman membuatkan di akun-akun berbelanja berjualan seperti ini, dilihat sistemnya dulu. Kalau memang ternyata nggak bisa gitu, atau nggak bisa dikompromikan, ya berarti di situ ada satu hal yang sebenarnya belum selesai gitu ya, karena ketika sudah masuk di penjualan online itu berarti harus siap gitu ya, terkait Nggih. dengan apa persoalan ini, kadaluarsanya berapa lama gitu kan, biar benar-benar nanti bisa sampai harus Nah, itu disiapkan. masalahnya, Pak. Kan itu fresh jadinya harus pre-order dulu sebelum. Sebenarnya nggak Jadi masalah gitu, pre-order dulu nggak masalah, bisa nggak di Shopee ini gitu. Kalau nggak bisa ya berarti harus melalui melalui apa layanan jual beli yang lain. bisa, Pak, di Shopee itu sudah bisa, tapi 7 hari gitu loh, Pak, waktunya. Ya nggak masalah, menurut saya yang penting kamu tuliskan di situ gitu. Kalau memang ternyata nanti dari situ banyak banyak apa namanya peminat gitu kan,
sangat-sangat memungkinkan next untuk kemudian KKN berikutnya nanti kamu rekomendasikan misalkan untuk bagaimana membuat produk-produk di situ, yaitu tidak hanya 7 hari, tapi bisa bertahan sampai 30 hari maksimal minimal gitu ya. Oke, Pak. Coba mana alamatnya mana? Saya tunggu. Mas Dimas. Nggih, niki. Sudah masuk, Pak. Nah, masih proses. Kopi. Nah, ini untuknya cuma satu. Produknya mana? Belum ada produk yang tidak ditemukan di toko. Jadi kamu masih daftar aja ini. Di mana, Pak? Produknya kalau saya cek tidak ada ini. Produknya, Pak. Ya, Di saya masih ada. nah ini Bentar, Pak. produknya nol. Produk itu tidak ditemukan di toko ini. Kalau aktifnya sudah 9 hari yang lalu, jadi seharusnya mulai digencarkan, dipromosikan. Gitu. Nah sebenarnya berarti ini masih kamu daftarkan aja, gitu ya, belum kamu coba kelola. Untuk Kemarin itu sudah, Pak. Kemarin. Minggu ketiga hari apa itu ya? Itu sudah di-upload, Pak, produknya. Tapi ini nggak muncul, Mas. Di sini. Nah, produk nol mengikuti satu, performa chatnya 75%, pengikutnya nggak ada. Bentar saya coba tanyakan yang punya, Pak. Mungkin Kalau dulu goalnya kamu apa, Mas? Mas Dimas, coba saya. maksudnya, Pak, gimana, Pak? Goal dari program kamu apa dulu? Yang utama ya itu, Pak, dari kemasannya itu dikembangkan menjadi lebih besar, kemudian dari logonya juga itu diganti. Kamu wirausaha ya, Oke, Pak. terdampak COVID. Kamu yang kopi keliling itu ya, Mas ya? Oke, Pak. Oh, mohon maaf, itu meluruskan yang kemarin saya bilang ke Bapak itu yang dijual, yang saya fokuskan itu di kopi yang dengan rasanya, Pak, bukan yang robusta atau arabikanya, Pak. Nah, sebenarnya itu sih yang menjadi kamu yang harus paham. Dan robusta. Roadmap-nya sih di sini pemasaran melalui media sosial, gitu ya, sosial media. Selain Shopee, kalau penjualan di Shopee, kalau branding iklannya di media sosial apa, Mas? Kemarin di WhatsApp-nya juga, di Instagram-nya ternyata masih aktif, Pak. Itu kemarin Apa yang waktu Instagram? awal. Gimana, Pak? Instagramnya juga Lemu Coffee gitu. Nggih. Kemarin yang waktu awal itu saya tanya masih masih di WA aja, ternyata saya cek itu sudah aktif di Instagram, Pak. Nah, tapi kan kamu harus cek juga gimana dia mengelola itu. Apa akunnya Instagramnya apa ini? Lemu Coffee, Pak, sama yang kayak yang di chat itu. Lemu Coffee dan ini berarti yang buat dia sendiri ini. Belum ada Nggih, Pak. sentuhan kamu ini. Belum. Nah, apa terus nanti ini soalnya kalau melihat program kamu ya Mas ya, lihat program kamu di sini minggu ketiga itu sudah pengembangan pemasaran produk melalui sosial media.
Ya itu Pak, saya membuat program itu karena awalnya itu beliau bilangnya masih Mas, selama ini masih di story Instagram WhatsApp, belum belum di Instagram gitu Pak bilangnya. Jadi makanya saya eh, inisiatif untuk ke sosial media itu Pak. Tapi ternyata waktu kemarin ke sana lagi itu sudah mulai aktif lagi di Instagramnya. Ini minumannya cuma bertahan sampai 7 hari ya ini ya. Nggih. Ini kan sudah macam-macam, ini ada rasa stroberi, ada melon, coklat, ya. Ya itu maksudnya yang saya fokuskan ke situ Pak, bukan ke Arabica sama eh, itu robustanya. Tapi dia juga melayani ini ya, apa namanya, roasting langsung, proses sendiri yang untuk kopi-kopi lokal, robusta. Ya kalau itu kan yang di jalanan gitu maksudnya Pak, di kalau yang mangkal istilahnya gitu Pak. Berarti kamu nanti harus ini Mas, di akhir saya tunggu ya, untuk gimana pengembangan kamu di sosial media. Karena saya lihat di Shopee-nya juga belum belum ada aktivitas gitu. Produknya belum Oke, ada gitu ya. Ya supaya oke, benar-benar kamu di situ tuh apa namanya, memang mencurahkan ya tenaga dan pikiran selama 30 hari itu untuk memang membantu sasaran kamu gitu. Tidak hanya apa dalam rangka, ingat, tidak hanya dalam rangka, itu yang harus teman-teman juga semuanya pegang gitu. Karena KKN gitu kan, terus yang penting dalam rangka gitu, tapi tidak ada apa namanya benar-benar rasa di situ yang kami tonjolkan ya, biar supaya benar-benar mereka sasaran itu berdampak gitu kehadiran kalian di KKN. Itu sih yang menjadi catatan Mas Dimas. oke Pak. Besok saya konfirmasi lagi ke eh, mitra saya Pak. Kamu cek video-video, tak ceknya juga nanti kayak apa pas pelatihan. Oke, Mas Dimas, ada yang ditanyakan, mungkin kesulitanmu apa? Untuk minggu keempat ini, untuk videonya itu video minggu keempat atau video keseluruhan Pak Keempat itu ada yang video minggu dikumpulkan? keempat begitu ya, dan nanti ada satu yang kemudian itu video gabungan mulai minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, begitu namanya video akhir, begitu Mas. Jadi keempat bukan video akhir, itu memang kegiatan kalian. Mohon maaf Pak, putus-putus. Oke, jadi gini, minggu keempat itu videonya juga khusus kegiatan kamu di minggu keempat saja, gitu ya. Nah, nanti Oh, ada nggih. tambahan satu, ya, videonya itu adalah gabungan dari video minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Oh, berarti di minggu keempat ini ada 2 video yang diupload Ada ya Pak? 2 video yang harus kamu buat. Oh, nggih. Sebenarnya tinggal editing aja itu. Bagaimana cara kalian nanti menggabungkan antara video kegiatan minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat menjadi satu. Gitu. Oh, nggih. Oke, ada lagi? Eh, itu saja sih Pak yang saya tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berikutnya Mbak Dela Audiva. Ada Mbak Dela. Oke, Pak. Oke, silakan Mbak Dela. Pada minggu ketiga kemarin, adik-adik sudah saya berikan materi terkait COVID-19, Pak. Terus cerpen dan tentang mikroskop buat. Nah, di minggu ketiga itu saya melakukan review materi yang sudah saya berikan menggunakan aplikasi Kahoot, Pak. Saya memberikan seperti kuis, seperti kalau cerpen itu strukturnya, terus ciri-ciri unsur yang membangun cerpen. Kemudian kalau COVID-19 itu seperti gejalanya, terus cara pencegahannya.
Mungkin seperti itu, Pak. Nah, kalau minggu keempat ini, alhamdulillah program kerja saya sudah selesai. Di minggu keempat, adik-adik membuat cerpen dengan tema COVID-19. Lalu adik-adik itu mengetiknya di Microsoft Word. Keesokan harinya membacakan hasil cerpennya itu satu persatu. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi kamu ini review materi sudah kamu lakukan ya. Iya. Terus kemudian pembuatan tadi cerpen. Nah, prosesnya ini kamu kemarin apa Mbak, kelas-kelasnya kamu daftarkan nggak? Iya, Pak. Terus dapat sertifikat? Kendalanya itu di kuisnya, Pak. Padahal saya sudah 5 kuis, tapi error. Nggak bisa. Karakternya kurang, Pak, kata-katanya, Pak. Padahal sudah 5 kuis. Berarti harus mungkin 10 mungkin. Iya, Pak. Itu kemarin kamu berapa sasaran, Mbak? Ini siswa sekolah dasarnya. 5. Ada 5 ya. Ada kendalanya, Mbak? Sejauh ini, alhamdulillah, belum ada, Pak. Mbak Deva. Dila ya, Mbak? Dila ya, tak lihat dulu videonya. Oke, Pak. Oke, ada kendala, Mbak, atau pertanyaan mungkin, Mbak Dila? Belum, Pak. Belum ada. Yang tadi sudah ditanyakan sama Dimas itu tadi, Pak. Yang video. Jadi tinggal kamu menjalankan kegiatanmu di minggu keempat ya. Iya, Pak. Oke, baik kalau gitu. Next, berikutnya kemarin yang sempat sudah dipunya belum, Mbak Evi Wulandari. Iya, baik Bapak. Jadi yang hari Rabu itu saya melakukan mencetak logo sama atau label produk dan sekaligus poster protokol kesehatan dan banner nama UMKM kayak gitu. Nah terus yang hari Kamisnya itu saya ke Balai Desa Bapak melakukan pendataan vaksinasi. Kemudian yang hari Jumat memasang banner nama UMKM dan sekaligus mengunggah foto di Google Maps. Dan juga paginya itu melakukan pendataan lagi Bapak vaksinasi di Balai Desa. Yang hari Sabtu itu saya mendampingi UMKM lagi untuk mengunggah hasil foto di Google Maps. Soalnya kemarin itu yang hari Jumat masih ada kendala kayak gitu. Terusan yang tadi hari Minggu itu pelaksanaan kelas pelatihan mengenai penggunaan platform e-commerce yang diadakan oleh Shopee, Bapak, bersama UMKM. Sasaran kayak gitu. Sebenarnya itu dilaksanakan pada hari Sabtu, cuman hari Sabtu itu ternyata ada kendala, jadi diundur di hari Minggu. Kayak gitu. Akun Shopee-nya sudah bikin berarti? Belum?
Shopee Setelah pelatihan? Bapak, itu masih akun punya saya. Kalau dari UMKM sasarannya belum. Soalnya masih butuh data-data yang harus dilengkapi, kayak email itu Pak, masih harus buat. Ini kayak roti goreng gitu nggak ya? Kenapa Bapak? Ini roti ya mereka ya, sasaran ya. Nggih. Coba kalau akunnya ini apa? Sudah. Berarti kalau kamu belum buatkan, berarti ya PR-nya sama nanti setelah buatkan. Iya Bapak. Soalnya sebelumnya itu pembuatan akun Shopee bukan termasuk dari broker sih Bapak. Kalau brokernya apa? Itu pembuatan logo, terusan meletakkan titik lokasi di Google Maps, sama pelatihan buku warung. Kemudian sama akun Instagram juga sih Bapak. Tapi dari pihak UMKM-nya itu masih kayak belum siap kalau pemasarannya melalui Instagram. Soalnya mengingat produknya itu variannya masih sedikit dan permintaan pasar juga masih belum seluas itu. Buku warungnya sudah jadi? Sudah Bapak. Kan melalui aplikasi Bapak. Aplikasinya apa namanya? Buku warung. Buku warung ya. Itu berarti sudah ada ya aplikasinya atau kamu memang sengaja membuatkan khusus? Sudah ada Bapak. Sudah ada. Nggih. Terus kemarin kamu yang sempat saya arahkan menghubungi Pak Irmanto. Sudah menghubungi Pak Irmanto? Nggih Bapak, sudah. Ini masih dibales chatnya, dimintai password sama username punya saya sama punya sasaran. Sudah Terus saya kasihkan. belum ada kabar lebih lanjut? Iya, sudah saya kasihkan, terusan masih di-read saja Bapak. Nanti mungkin 2-3 hari lagi ditanyakan. Nggih Bapak. Ya, biar tahu nanti misalkan kalau bisa 2 hari Mbak, misalkan kesalahannya di mana, nanti bisa berbagi dengan teman-teman melalui grup ya, biar yang lainnya misalkan yang membutuhkan sertifikat biar segera bisa melakukan hal yang sama untuk kesalahan-kesalahan. Nggih. Nggih. Oke, ada yang ditanyakan Mbak Evi? Masih belum ada Bapak. Oke, sejauh ini aman ya. Nggih. Oke, next berikutnya saya cari yang cowok dulu. Cowok siapa ya yang belum ya? Mas Bagus sudah selesai dari kamar mandi? Halo, Mas Bagus. Belum. Lama banget ke kamar mandi. Kalau begitu saya ganti Mas Wisnu Dewa. Halo. Halo. Kedengeran suara saya? Kedengeran. Di mana kamu? Ini Pak, saya di desa di TPK-nya. Jadi lagi ada saya bareng teman-teman KKN yang satu desa juga. Jadi tadi bareng dan masih belum selesai ini teman-teman. Untuk saya mungkin saya boleh share screen dulu.
disable Pak, masih Pak. Oke, sudah, silakan Mas. Oke Pak, kok masih disable ya Pak? Masih disable Pak? Bisa, semua bisa ya. Oh sudah. Baik, kalau untuk proker saya ini saya kan bikin untuk website desa ya Pak ya. Jadi untuk pengurusan surat-surat dan lain-lain. Kan kemarin waktu awal-awal si minggu pertama saya juga diskusi sama sekdesnya. Di sini ada apa namanya kayak profil desanya, terus juga ada bentar, ini ada kayak ada Google Map-nya, cuman karena koneksi agak lambat jadi nah ini ada Google Map dan lain-lain. Nah terus di sini kayak ada yang lainnya juga, kayak ada tempat kritik saran, kemudian di sini juga potensi desa, itu modelnya kayak blog. Jadi di sini dari desa juga bisa ngepost tentang UMKM, wisata alam, terus juga yang lain-lain gitu, dan banyak lagi. Terus juga ada beberapa profil kayak RT RW dan perangkat desa. Kemudian yang utama itu ada di pelayanan. Cuman ini datanya masih belum ada. Rencananya datanya ini saya mau inputkan sekalian untuk pelatihan dari warga desanya. Pelatihan untuk perangkat desa yang akan menggunakan aplikasi ini. Nanti dari perangkat desanya itu dia akan masuk login ke sini dan mengelola websitenya itu ada di sini. Jadi saya bikinkan adminnya juga. Jadi nanti untuk pengurusan itu juga bisa dan lain-lain. Nah itu kalau untuk kendalanya sendiri sejauh ini kalau untuk development aplikasinya masih aman, masih bisa saya handle. Cuman kemarin karena ada beberapa kesibukan di desa Pak, jadi ada akan ada sudah ada musyawarah desa minggu kemarin ini. Jadi dari perangkat desanya agak sibuk juga dan masih belum sempat untuk saya lakukan pelatihan dan sosialisasi untuk aplikasi ini. Jadinya saya masih belum, dan kemarin rencananya sudah janjian itu besok hari Senin sama Selasa. Kalau nggak Senin, Selasa bilangnya begitu. Jadinya kemungkinan besok mau sosialisasikan kayak gitu Pak. Oke, Mas, ini untuk domainnya yang langganan gimana Mas? Untuk domain dan lain-lain kemarin ada diskusi juga karena katanya juga bakal disupport sama desanya. Cuman pesennya ke saya jangan cari yang terlalu mahal gitu. Jadi sudah saya carikan yang lumayan murah dan lumayan istilahnya juga nggak begitu mahal. Jadinya bisa. Oke, maksudnya biar nanti setelah kamu selesai begitu terus kita domainnya berbayarnya waktu timingnya sudah habis terus nggak digunakan. Itu kan iman-iman Mas gitu. Ya, yang sebenarnya ini sangat bermanfaat, gitu, terutama bagi masyarakat, gitu kan, ketika akan membuat surat, pengaduan, apa, gitu. Nah, mungkin yang tidak kalah penting tadi pelatihannya, Mas. Kapan? Senin besok ya rencananya? Ya. Rencananya ini Pak, ya Senin kalau nggak Selasa Pak. Rencananya sebenarnya pelatihannya dua Pak, penggunaan aplikasi ini sama juga kayak ini Pak, maintenance, jadi kayak perpanjangan domain, kemudian bayar hostingannya dan lain-lain itu sih Pak, yang nanti yang kemungkinan bakal saya juga nanti berikan ke beberapa perangkat desanya. Jadi nggak semua, mungkin hanya beberapa saja. Seperti itu Pak. Ya, memang harus difokuskan. Kamu harus ngomong sama kadusnya gitu ya. Memang harus ada orang khusus ini yang saya udah juga udah bilang juga kemarin Pak. Jadi nggak perlu banyak-banyak, mungkin satu atau dua orang atau tiga yang nanti bisa dibagi, kayak yang ngurus admin dan lain-lain itu ada beberapa, terus juga yang nanti ngurus hosting dan domain itu ada juga nanti. Seperti itu Pak. Oke, baik Mas Dewa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mas? Kalau yang ditanyakan nggak ada Pak, cuman ini sih Pak, kemarin kelalaian saya juga. Jadi karena keasikan untuk development aplikasinya, saya lupa untuk
bikin kelas di SD UNED. Jadi mungkin rencana masih malam ini mau saya bikinkan kelas. Dan saya juga lupa daftarin dari perangkat desanya juga ke SD UNED. Nah, kalau kamu lupa besok yang Kayak gitu pelatihan, kira-kira gimana Pak solusinya? yang pelatihan besok itu kamu daftarkan itu pelatihan Iya, Pak. apa namanya pengenalan dan penggunaan aplikasi yang kamu buat itu nanti didaftarkan. Dan semoga nanti Mbak Evi tadi punya informasi terkait Baik, Pak. Baik, Pak. sampai mendapatkan sertifikat seperti apa gitu ya, biar teman-teman yang lainnya juga segera menyusulkan yang ingin mendapatkan sertifikat buat sasarannya. Siapa tahu bermanfaat gitu ya. Mungkin kalau bagi perangkat desa sertifikat itu mungkin menurut saya cukup penting, itu bisa jadi nanti Mas. Oke, Mas Wisnu, masih ada lagi yang ditanyakan? Mungkin jika cukup bisa di stop screen-nya. Mas Wisnu Dewa. Baik, selanjutnya yang terakhir yang saya tanyakan. Sebentar, saya lihat. Mbak Nabila Nazira. Ada Mbak Nabila. Enggak, Bapak. Ya, silakan Mbak Nabila. Baik, Bapak. Untuk di minggu ketiga ini, kegiatan saya itu mencetak stiker dan banner, lalu dilanjut untuk pemasangan banner di rumah pemilik UMKM, Bapak. Nah, untuk di hari selanjutnya ini, saya pemberian inovasi baru terhadap produk UMKM, yaitu Buriamku. Nah, serta pendampingan proses pembuatan produk dan penitipan produk inovasi baru itu di warung sekitar lokasi. Nah, untuk hari selanjutnya itu, saya membantu sasaran membuat nasi tumpeng dan memberikan inovasi baru terhadap produk, yaitu nasi kuning sakura. Nah, untuk yang selanjutnya itu seperti kayak menyusun berita media dan mengedit foto-foto produk itu. Lah, untuk minggu keempatnya ini, saya melakukan evaluasi, Bapak, seperti pemantauan akun Instagram dan promosi yang dijalankan oleh sasaran. Gitu, Bapak. Ya. Oh, buriamku itu bubur ayam gitu Mbak ya? Enggak, Bapak. Kan di desanya pemilik usaha itu kayak di Desa Pekulo itu ada kayak bubur surawan gitu loh, Pak. Jadi bubur ayamnya itu beda dari nggak kayak bubur yang kayak umumnya gitu. Bubur suro gitu. Yang membedakan apanya? Rasanya, bentuknya? Kalau untuk bubur suro itu isiannya itu ada telurnya, terus sama sambal goreng itu, Pak. Tempe yang ada terinya itu loh, Pak. Sama ayam suwir gitu. Ini kamu sudah upload di Instagram ya? Instagramnya apa? Dapur Mamiku apa ini? Enggak, Pak. Dapur Mamiku. Kalau untuk Instagramnya itu Dapur Mamiku Pekulo, Pak. Pekulo itu apa? Pekulo itu nama desanya, Pak. Nama desa pemilik UMKM-nya.
Oh, nama dusun, Pak. Kalau desanya itu Desa Kepundungan. Ini yang membuat seperti ini, Mbak Amin. Ini dibuat Instagramnya ini ketika Mbak Nabila terjun KKN atau sebelumnya sudah ada? Waktu saya KKN ini, Pak, sebelumnya itu ibunya itu belum memiliki akun. Oke. Nah, di sini saya melakukan pelatihan sama membuat itu Instagram itu. Nah, ini kan berarti pertanyaannya ini pengikutnya dan mengikutinya ini kan sedikit ini ya. Nah, padahal yang terpenting itu adalah banyak mengikuti orang gitu ya. Oke. Double back biar supaya apa? Biar supaya nanti dagangan-dagangannya, terus update statusnya, story-nya itu bisa dilihat orang lain gitu ya, sehingga aktivitas online-nya itu juga berjalan gitu, tidak hanya sekedar punya akun saja ya Mbak Nabila. Oke, Pak. Jadi nggak usah ragu, semuanya diedit, paling nggak teman-teman ini satu kelompok ini bisa saling membantu, saling add satu sama lain gitu. Itu nanti kan bisa berkembang gitu ya. Dan jangan lupa untuk mitranya bagaimana cara mengelola media sosialnya ini untuk bagian dari promosi dan branding, itu kamu harus sudah ada pelatihannya ini. Oke, Bapak. Oke, baik. Next, selanjutnya sebentar. Oke, baik. Selanjutnya, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Chandra ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Chandra. Untuk format tugas artikel akhirnya gimana nggih, Pak? Formatnya ya, untuk format artikelnya ya. Nggih, Pak. Oke, nanti dalam minggu ini segera saya kirimkan, Mas Chandra, biar supaya nanti teman-teman bisa segera menyesuaikan format gaya selingkuhnya. Biar supaya cepat dicicil gitu, Pak. Biar cepat bisa dicicil gitu, Pak. Oke, minggu ini ya, nanti saya tanyakan dulu, takutnya nanti saya pakai BTV yang kedua sebelumnya, ternyata dari LP2M ada perubahan, gitu ya, takutnya seperti itu, nanti saya tanyakan dulu juga. Gitu. Atau mungkin teman-teman sudah dapat info dari Pak Samsul, atau mungkin dari Pak Ali, atau Bu Agustin yang sekarang mengepalai untuk KKN, nanti bisa di-share gitu ya, nanti kalau enggak saya tak tanya. Belum Pak, tapi cuman kemarin tuh saya dapat format dari kelompok lain gitu Pak, atau mungkin sama atau beda dari yang akan Bapak kirim gitu. Oke, nanti saya konfirmasikan dulu ya besok Senin itu ya, saya tanyakan dulu biar benar-benar itu sudah sesuai gitu ya. Tunggu dulu ya Mas Chandra ya, Senin ya. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Untuk Zoom terakhir apa ada Zoom lagi ya, Pak? Kemudian nanti untuk teknis ujiannya apakah ada Zoom lagi untuk membahas jadwalnya Zoom ujiannya gitu, Pak? Oke. Nanti setelah ini yang jelas Zoom itu akan ada lagi untuk persiapan penarikan. Begitu. Nah, untuk ujiannya ya nanti untuk ujiannya jadi kemungkinan besar nanti tidak menggunakan Zoom ya, kemungkinan besar tidak menggunakan Zoom. Tapi nanti teman-teman silakan mempresentasikan ya hasil ujiannya itu dan direkam videonya. Boleh kalian rekam menggunakan Zoom-nya sendiri-sendiri atau boleh menggunakan HP-nya sendiri-sendiri. Jadi silakan presentasikan begitu. Nah nanti setelah itu kemungkinan setelah itu akan saya buka Zoom-nya gitu. Nanti yang setelah saya tonton akan ada sesi tanya jawab, gitu. Tapi tidak semuanya. Begitu Mas Chandra. Kemungkinan besar kita tidak ujian langsung menggunakan Zoom,
tapi teman-teman nanti membuat video presentasi untuk hasil akhirnya seperti apa itu nanti yang kemudian menjadi salah satu syarat untuk ujian akhirnya. Begitu Mas Chandra. Baik Pak, cukup. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini ada yang menanyakan, oh, Assalamualaikum Pak, mohon maaf saya ingin izin untuk live meeting karena ingin berpindah tempat karena TPV-nya mau ditutup. Oke. Selanjutnya, ada yang ingin menanyakan? Ini tinggal minggu-minggu terakhir. Izin bertanya Pak, Ya, Mbak Nanda. kan dari skala keberhasilan saya itu ada 3 kelas. Desa sementara saya yang untuk yang pertama itu belum sempat mendaftarkan kelas desa, misalnya saya mendaftarkan kelas hari ini, tapi tanggalnya untuk waktu sosialisasi itu apa nggak masalah Pak, atau disetting tanggal sekarang? Oke, kalau teman-teman yang lupa membuat kelas desa, silakan membuat dalam minggu ini, karena kan minggu terakhir. Itu ya, semuanya silakan, yang belum silakan membuat. Itu tidak apa-apa, nanti semuanya akan saya setujui, gitu ya. Tapi segera semuanya juga untuk syarat-syaratnya itu jangan lupa kuis apanya dan sasarannya didaftarkan, gitu ya, biar supaya nanti mendapatkan sertifikatnya juga, begitu Mbak Nanda. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya ingat ya, minggu ini kalian tinggal minggu ini karena persuli segala tugas-tugas terakhir nanti kan di hari Selasa. Setelah itu kerjakan, itu nanti kemungkinan secara waktu akan saya sampaikan lewat grup gitu ya, kapan nanti akan lebih spesifik mendiskusikan terkait penarikan, dan juga nanti mungkin akan membahas juga sedikit tentang bagaimana secara pastinya ujiannya. Tapi yang jelas teman-teman nanti membuat video presentasi begitu. Oke, next yang lain. Mbak Dwi Utami mau nanya. Bapak izin bertanya. Oke, Mbak Alia. Untuk materi presentasinya itu berarti artikelnya nggih Pak yang dipresentasikan? Ya, jadi kan teman-teman ini kan selama rangkaian 30 hari itu kan yang pertama adalah menentukan sasaran. Ya, penentuan sasaran itu berdasarkan hasil analisis situasi gitu ya di daerah kalian masing-masing kan begitu. Nah, dari hasil itu tentunya kan kalian membuat program dari permasalahan yang dihadapi oleh mitra itu terkait dengan temanya masing-masing gitu kan ya. Nah, maka dalam program itu terus kemudian kalian jalankan itu sampai pada titik kesimpulan hasilnya kira-kira bagaimana dari program yang sudah kalian lakukan, dampaknya seperti apa gitu. Nah, nanti kalau bisa upayakan semuanya buat testimoni begitu ya. Jadi dari hasil yang sudah kalian lakukan, nah nanti bikin testimoni, diambil videonya, sasarannya masing-masing, itu kesannya seperti apa gitu ya. Paling tidak before afternya gitu, sebelum kalian itu melakukan pendampingan pada sasaran seperti apa, dan nanti setelah pendampingan itu perubahannya seperti apa yang dirasakan oleh sasaran. Oke Pak, baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Alia. Oke, next, yang lainnya. Bapak izin bertanya. Ya, Mbak Dwi. Untuk kan saya juga membuatkan akun Instagram ya Pak kepada sasaran, dan juga sudah untuk awal itu saya isi konten kayak feed Instagramnya dulu ya Bapak. Kemudian setelah sudah ada feed Instagramnya, saya mulai memberi ilmu bukan memberi ilmu sih, kayak sharing ke sasarannya untuk pembuatan feed Instagram seperti apa, untuk pembuatan konten seperti apa, seperti itu Pak, melalui aplikasi gitu kan. Kemudian Pak, namun untuk sasarannya ini lebih aktif nge-share ke itu Bapak, ke WA, itu nggak apa-apa Pak. Tapi Instagram tuh tetap masih aktif Pak, tapi kayak jarang gitu, lebih sering ke WhatsApp. Namanya apa? Ayam Ciracis. Cirasisnya tulisannya seperti apa? Coba diketik di chat, Mbak. Ayam
Kayak gitu, Pak. Nah, berarti ini Mbak. Jadi kan itu kan masalah kebiasaan dari apa namanya mitra sasaran ya, berarti ya Mbak Yutami ya. Nah, maka di sini masih mumpung ada waktu, ya masih ada waktu, kalian masih bertemu beberapa kali nanti dengan mitra atau sasaran, nanti bisa dipersuasi lah, gitu, diberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya memang status WA itu juga menjadi salah satu daya tarik gitu ya dalam promosi. Tapi yang namanya berjualan gitu ya, secara konsep fotonya, apanya, dan juga kamu bisa menyajikan data itu hampir kebanyakan orang itu sebenarnya mencari informasi terkait entah produk makanan, produk apa, apakah lewat Instagram atau yang lain. Jadi berikan gambaran seperti itu biar supaya nanti mitra benar-benar bisa apa namanya itu berubah gitu ya, bisa mau mencoba menggunakan aplikasi yang teman-teman coba kembangkan. Gitu. Tapi memang nampaknya dulu ketika kalian itu melakukan analisis situasi itu belum menemui kesepakatan gitu. Kalau memang ternyata mitranya nggak mau berubah gitu ya. Maka di sini tugas kalian itu untuk membujuk tuh, itu membujuk apa mitranya masing-masing biar supaya memanfaatkan gitu ya. Jadi terus kemudian jangan sok tahu juga gitu, tapi mencoba aja gitu. Entah pengen pindah ya silakan, tapi misalkan sampai nggak mau ya mau gimana lagi. Gitu. Sebenarnya untuk yang sasaran ini ya Bapak, saya sudah membuatkan akun Instagram juga. Jadi untuk awal-awal sudah saya isi untuk konten Facebook-nya itu juga kayak seperti Instagram tadi. Dan sudah saya berikan untuk sasaran ini sebenarnya sudah tahu Pak Instagram seperti apa, Facebook seperti apa gitu. Karena ya sudah tahu lah, tapi memang dari awal sebenarnya sudah oh iya gak apa-apa gitu. Sudah ada kesepakatan Pak, namun memang kurang aktif di Instagram-nya seperti di Instagram dan Facebook-nya gitu. Itu Tapi ketika yang saya usaha itu cewek apa cowok Mbak? itu Mulai itu cowok Pak. cowok ya. Tapi iya. Tapi kan ada istrinya juga sebenarnya. Terus kayak ketika saya di sana juga saya kan nyoba ngefoto apa kalau pas di sana itu ngevideo gitu loh Pak. Terus orangnya, iya nanti tak videokan juga deh, tak masukin ke itu gitu. tapi lebih itu sih Pak, saya melihat status WA-nya, lebih ke status WA-nya. Tapi alhamdulillahnya sasaran ini untuk logonya, untuk logo itu sudah mulai dipakai Pak untuk packing-nya. Kan awalnya packing-nya menggunakan styrofoam. Kemudian saya itu kan setelah ada pelatihan branding dan packaging, saya kan juga mulai itu Pak membuat logo bersama sasaran kayak gitu. Kemudian juga memperbarui packaging-nya menggunakan kardus itu loh Pak. Kok kardus? Coklat sekarang itu ya, sekarang ya sudah tren pakai kardus coklat itu. Iya, yang coklat itu. Kemudian untuk packaging-nya ini kan awalnya itu membuat label Pak, ada ya Pak label yang warna coklat itu yang ya, yang label yang buat packaging-nya itu. Kemudian ini untuk minggu keempat ini evaluasi. Saya kan membuat 2 ya Pak stiker untuk label di packaging-nya, sama ada yang stiker logo aja kayak gitu. Kemudian ternyata si sasaran ini ketika dievaluasi ini kemarin tuh lebih enak pakai logo aja Mbak. Soalnya kalau pakai label agak susah, lama gitu katanya. Kalau yang stikernya yang panjang itu Pak. Jadi mungkin lebih ke logo yang ada di packaging-nya itu lebih menggunakannya cuma logo nama ayamnya aja, nggak usah pakai label kayak gitu Pak evaluasinya untuk yang minggu ini. Oke, malah milih itu untuk sasaran Mbak ya. Iya. Jadi ini ya seperti yang kamu lakukan pada hari Kamis ini, 26 Agustus ini ya, mencetak label sama menempelkan ini ya, seperti ini akhirnya. Iya Pak, ada yang bulat itu ya Pak. Jadi kayak sasarannya itu lebih ke itu Pak, lebih ke stiker yang bulat daripada yang
label yang agak panjang itu untuk packagingnya. Tapi menurut saya untuk itu Pak, untuk Instagramnya itu saya kan pertama itu nge-follow teman-teman, bukan orang-orang Kalibaru, lingkup Kalibaru, tapi beberapa hari ini saya lihat itu setiap hari itu ada yang nambah seperti itu Pak. Untuk Instagramnya, jadi harus aktif itu mencari followernya itu. iya, tapi kayak udah mulai nambah-nambah, mungkin gara-gara di banner di depan itu kan dibuatkan banner juga. Itu emang sudah ada nama Facebooknya juga seperti itu Pak, tiap hari nambah alhamdulillah kayak gitu. Tapi memang tidak terlalu banyak kan karena masih berapa hari seperti itu. Oke. Baik, Mbak. Mungkin ada yang ditanyakan, Mbak Dwi. Mute, masih di mute. Oh iya, mungkin untuk beberapa hari terakhir ini saya lebih mengajak untuk itu ya Pak, untuk lebih aktif ke Instagram sama Facebooknya. Soalnya masalahnya saya di situ Pak, untuk pemasaran digitalnya kurang aktifnya sasaran dalam mempromosikan di akun sosial medianya. Ya, jadi silakan ya, tadi yang packaging, branding, promosi itu upayakan gitu ya, biar supaya mitra itu nanti setelah tinggalkan itu mereka memang menggunakan itu, memanfaatkan itu dengan baik gitu ya. Teman-teman sudah mulai membuatkan desain gitu kan, sampai mencetak gitu, biar supaya nanti bisa bermanfaat bagi mereka. Gitu. Karena kadang-kadang memang orang itu keluar dari zona nyaman itu memang males gitu, sudah terbiasa gitu kan, terus ada hal yang baru itu kadang-kadang kalau belum benar-benar merasakan dampaknya itu malas gitu ya. Artinya di sini teman-teman memang harus agak ekstra, siapa tahu kan ini kan di lingkungan sekitar kalian juga gitu ya. Nah pas KKN terus jangan ditinggal begitu saja gitu, masih bisa mungkin teman-teman mendatangi sasarannya 1 minggu sekali gitu, atau mungkin bertanya gitu, nanti bisa ya, supaya benar-benar itu dirasakan begitu. Oke, selanjutnya masih ada yang ingin menanyakan? Mas dan Mbak semuanya? Oke, jadi kalau misalkan belum ada, ini saya akan mengingatkan ya buat teman-teman semuanya. Jadi di sini setelah saya cek beberapa waktu yang lalu juga dan pada hari ini masih ada beberapa yang belum mengunggah video gitu di pertemuan minggu kedua, masih ada 1 yang belum mengisi. Kalau untuk minggu ketiga semuanya sudah lengkap. Tuh. Berita medianya kalau saya cek yang di WA Group itu sudah 47 ya, sudah semuanya, namun ini di Google Form-nya yang sudah dibuatkan ini masih ada 39. Masih ada 39, artinya masih 8. Jadi silakan teman-teman bisa melengkapi gitu ya. Karena semua data-data yang teman-teman unggah ya, saya coba memang sengaja buatkan Google Drive-nya ini, semuanya nanti akan saya kirimkan ke LP2M gitu ya. Biar menjadi track record kalian gitu, ketika nanti dicek memang kalian itu sudah menjalankan semuanya kewajiban gitu ya, biar supaya nanti haknya di akhir itu Anda mendapatkan memang hasilnya sesuai dengan diharapkan. Dan yang paling terpenting sebenarnya adalah tentang efek yang dirasakan oleh mitra gitu, itu yang paling terpenting gitu. Oke, selanjutnya untuk minggu terakhir ya, minggu keempat, di sini teman-teman selain tadi membuat video yang minggu keempat, teman-teman juga harus membuat video akhir yang harus diunggah. Gitu. Terus kemudian untuk artikel, ya artikel kegiatannya nanti secara formatnya nanti akan segera saya informasikan besok hari Senin, ya, segera saya informasikan biar supaya nanti teman-teman bisa memplanningkan kapan akan segera dibuat. Karena untuk artikel ini nanti akan dikonsultasikan terlebih dahulu. Ya, untuk artikel akan dikonsultasikan terlebih dahulu. Berbeda dengan berita media itu silakan langsung, yang terpenting cek kesalahan tulisan, tapi untuk artikel nanti kemudian akan dikonsultasikan dulu.
Karena nanti salah satu di antara kalian yang akan mewakili itu artikelnya selain dipresentasikan dan kemungkinan bisa mendapatkan juaranya, gitu ya, juga nanti akan tercetak itu kumpulan artikel-artikel yang dalam setiap kelompok akan dipilih satu itu menjadi buku, gitu. Terus jangan lupa semua dokumentasi gitu ya untuk logbook, terus kemudian videonya itu jangan sampai terlewat. Terus kemudian di sini untuk persiapan besok penarikan ya, ada koordinatornya. Di sini ada 7 mahasiswa, di mana di sana ada Mbak Septiana Dwi, kemudian ada Mbak Evi Wulandari, ada Mbak Nanda Zulinar, ada Mbak Dinda Aulia, Mbak Karisma Brilian, Mbak Winda, dan Mbak Reni Puji. Ya, jadi silakan kalian bisa mulai juga berkoordinasi ya dari ke-7 nama tersebut. Itu nanti untuk konsep acara penarikan besok, gitu ya. Karena penarikan ini nanti tidak seperti hanya penerjunan yang semuanya akan dikondisikan oleh LP2M, tapi nanti untuk penarikan kita akan menyelenggarakan secara sendiri-sendiri antara mahasiswa, KKN, dan juga DPL-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gitu. Jadi silakan susun acaranya. Nanti ketika teman-teman sudah punya konsep acaranya, komunikasikan dengan saya, nanti akan saya buatkan Zoom untuk mendiskusikan hal tersebut untuk disepakati. Begitu ya. Jadi di sini ada Mbak Septiana, Mbak Evi Wulandari, Mbak Nanda, Mbak Dinda, Mbak Karisma, Mbak Winda, sama Mbak Reni. Jadi paling tidak di sana nanti silakan mendiskusikan tentang perwakilan mahasiswa nanti yang kemudian akan sambutan begitu. Terus kemudian ada perwakilan dari mitra yang akan menyampaikan kesan-kesannya, maksimal 2 saja, tidak usah terlalu banyak. Begitu. Dan juga tentunya nanti harus ada pembawa acaranya atau MC dan disusun acaranya tersebut. Yang terpenting adalah yang nomor 1 nanti harus ada perwakilan sasaran yang menyampaikan kesan-kesannya begitu untuk acara penarikan besok. Terus untuk ujian seperti yang sudah ditanyakan tadi, jawabannya adalah nanti teman-teman kita tidak ujian langsung menggunakan Zoom, tapi teman-teman nanti silakan membuat video saja gitu ya, dan nanti akan ujian tidak semuanya, tapi ada beberapa yang nanti akan saya tanyakan dan menurut saya menarik yang akan saya tanyakan. Itu terakhir yang ingin saya informasikan adalah perwakilan presenter ya nanti untuk acara pasca KKN pada panggung inovasi. Di sini ada Mas Chandra Prayogi, Mbak Feby Faradina, dan Mbak Siti Romlang. Jadi ada 3 kandidat. Silakan buat artikel sebaik-baiknya, terus kemudian buat materi presentasi sebaik-baiknya. Itu nanti salah satu di antara kalian akan mewakili ya kelompok 3 untuk ikut panggung inovasi yang saya sampaikan tadi. Artikel tersebut nanti yang kemudian akan tercetak ya dalam buku kompilasi kegiatan KKN DTV3. Itu, dan siapa tahu nanti kalian yang mewakili memenangkan presentasi tersebut itu nanti juga mendapatkan uang pembinaan, itu kan lumayan. Nah, ini sudah ada 3, namun tidak menutup kemungkinan jika teman-teman ada yang memang kepingin ya ikut nanti menjadi salah satu bagian, silakan nanti bisa menghubungi saya, nanti akan saya lihat secara lebih ya dibanding artikel-artikel yang lain, gitu ya, supaya nanti memang yang mewakili itu bisa bisa paling tidak menjadi 3 besar gitu, nah, biar supaya nanti kelompok 3 itu punya kenang-kenangan yang lebih ketika pada acara panggung inovasi. Oke, mungkin itu Mas dan Mbak semuanya ya yang harus nanti segera dipersiapkan. Ingat program-programnya harus segera dituntaskan karena di sini selain kalian memang adalah kewajibannya untuk perkuliahan KKN, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah secara perasaan ya, secara kepuasan itu adalah perubahan yang mitra sasaran kalian alami, itu yang terpenting gitu. Biar supaya nanti ketika kalian lulus perkuliahan gitu, ketika mungkin salah satu di antara kalian atau banyak di antara kalian menjadi pejabat gitu kan, yang mempunyai peran-peran penting, itu benar-benar merasakan bagaimana sih susahnya ketika menjadi masyarakat kecil gitu ya, apalagi pada UMKM gitu kan atau lain sebagainya.
Oke, mungkin itu sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, baik. Jika tidak, silakan semuanya bisa menghidupkan dulu kameranya. Saya akan mengabadikan. Baik, di sini ada 2 slide ya. Setelah saya foto, saya abadikan, nanti akan saya absen dulu. Jadi silakan yang namanya saya panggil itu segera menjawab ya, Mas dan Mbak semuanya. Oke, untuk slide pertama siap. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya namanya yang saya panggil untuk segera merespon. Yang pertama, Mas Ahmad Gifari. Hadir, Pak. Hadir. Mas Aldi. Mas Aldi Milansyah. Ya, saya cek dulu. Mas Aldi Milansyah Putra. Di sini tidak ada. Oke, next. Mbak Alvina Khairul Rosyida. Ada Mbak Alvina? Alvina Khairul Rosyida. Mbak Alvina juga tidak ada. Mbak Alvina. Alvina Khairul Rosyida. Oke, selanjutnya Mbak Alia Rahma. Hadir, Bapak. Oke. Mbak Anna Nailun Janpajah. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Aprilia Dewi. Hadir, Pak. Hadir. Mas Bagus Satria. Nah, ini tadi izin ke kamar mandi, kok lama ini kemana? Mas Bagus Satria. Oke, kemudian Mbak Bernika Ayu. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Caisarina. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Dela Audiva. Hadir, Pak. Hadir. Mas Dimas Wahyu. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Dinda Aulia. Mbak Dinda Hadir, Aulia. Pak. Hadir. Mas Dimas Arya. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Evi Wulandari. Hadir, Pak. Mbak Febi Faradina. Hadir, Pak. Mbak Vista Ginewadi. Hadir, Pak. Mbak Firkoh Sabila. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Hesti Aulia Dewi. Hadir, Pak. Mbak Indri Maratu Solihah. Hadir, Pak. Mbak Karisma Brilian Ahmes Tuti. Hadir, Pak. Lanjut, Mas Trisna Mukti. Hadir, Pak. Mbak Luciayu. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Milenia Adinda. Tadi izin. Oke. Mas Chandra, Muhammad Chandra. Hadir, Pak. Oke,
Nabila Nazira. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Nanda Zulinar. Hadir, Pak. Mas Nur Andika Setiawan. Hadir, Pak. Mbak Nur Haliza Romaduna. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Nur Lailatul Damara. Mbak Nina Cynthia. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Pramadita Tiara. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Reni Pujirayu. Hadir, Bapak. Hadir. Mbak Rima Dea Safarinda. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Risma Rizkiana. Mbak Risma Rizkiana. Risma, tidak ada. Mbak Risma Rizkiana. Rizkiana. Oke, Mbak Safira Dea. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Septiana Dwi. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Severin Saila. Hadir, Bapak. Hadir. Mbak Safira Rohmani. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Siti Romla. Hadir, Bapak. Mas Soli Gunawan. Soli Gunawan. Next. Mbak Vinka Ajeng. Hadir, Pak. Mbak Wanda Putri. Hadir, Pak. Mbak Winda Arif. Hadir, Bapak. Mbak Windy Nurhaini. Hadir, Pak. Ini Mas Wisnu Dewa tadi izin. Mbak Yesi Eka. Hadir, Pak. Mbak Yurida Malikah Mulki. Hadir, Pak. Oke, saya panggil Mas Alji Milansyah Putra. Ada, Pak. Oh, kamu kemana tadi? Internet saya putus, Pak, sebelum dia panggil. Makanya kamu tuh harus memantapkan hati biar nggak putus nyambung. Siap, Pak. Oke. Mbak Alvina Khairul Rosyida. Ada Mbak Alvina? Oke. Mbak Risma Rizkiana. Risma nggak ada. Mas Bagus Satria. Kamar mandinya saja jauh. Dari tadi izin kamar mandi tapi nggak balik-balik. Oke, baik Mas dan Mbak semuanya. Jadi untuk KKN, ya penyelenggaraan KKN, waktu kalian tinggal seminggu lagi. Jadi saya sangat berharap manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya gitu ya program-program yang belum kalian jalankan atau mungkin setelah kalian menjalankan program selama 3 minggu, itu memang ternyata di lapangan ada banyak perubahan, segera silakan menyesuaikan, gitu ya. Segera adaptif, menyesuaikan, biar supaya apa yang kalian lakukan itu benar-benar bisa berdampak pada mitra, gitu ya. Sehingga nanti ketika kalian itu selesai program KKN, itu ada yang membekas, gitu ya, ada yang dirasakan oleh mitra bahwa oh setelah kedatangan Mbak Bernika, oh setelah kedatangan Mbak Windy, gitu kan, kedatangan Mbak Nanda itu usaha mereka jadi kemudian lebih maju. Bagi yang temanya misalkan pendidikan juga akhirnya sangat terbantu anak-anak tersebut gitu kan. Terus kemudian bagi yang programnya atau pemerintah desa ke data juga bisa sangat membantu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada persuli keempat malam hari ini. Untuk besok segera saya sampaikan terkait dengan format artikelnya ya Mas dan Mbak semuanya. Oke, begitu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Ya.